Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita masuk materi hematologi 1, yaitu LED mikrolandau atau laju endap darah metode mikrolandau. Apa sih LED mikrolandau? Nah, kita bahas materinya di channel ATLM Indonesia, yang mana materi ini adalah materi klasik yang memang perlu kita kupas sebagai sebuah sejarah dalam hal laju endap darah. Jadi teman-teman, kita simak bersama-sama di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM di Indonesia. Oke, kita mulai dari mikrolandau. Ini adalah alat mikrolandau ya, perhatikan teman-teman. Alatnya yang mana dikemas dalam kotak kayu. Jadi ternyata begini ya penampakan alat LED mikrolandau yang digunakan untuk spesimen yang didapat darah dengan jumlah sangat sedikit ya, sangat sedikit. Jadi ideal untuk bayi dan anak. Teman-teman perhatikan di pipetnya itu sangat mirip dengan pipet Thoma dari eritrosit dan leukosit ya. Teman-teman lihat sendiri, sangat mirip. Hanya saja bagian bawahnya lebih panjang ya. Jadi saya sekilas melihat ini adalah pipet Thoma yang dipanjangkan kakinya. Alat ini merupakan metode klasik modifikasi dari Westergren disebabkan oleh spesimen yang sedikit jumlahnya. Karena ada keluhan-keluhan di Westergren terlalu banyak memakai darah. Sehingga diperlukan modifikasi alat LED yang lebih sedikit penggunaan darah. Walaupun di Westergren itu sudah dilakukan penipisan spesimen dengan melakukan pengenceran dengan natrium sitrat. Jadi upaya Westergren adalah mengurangi penggunaan spesimen darah dengan menggunakan natrium sitrat yang lebih banyak dalam perbandingan 4 bagian darah 1 bagian antikoagulan. Jadi tujuan Westergren itu ya mengurangi jumlah spesimen. Tapi ini tidak juga masih menjadi sebuah hal yang baik bagi laboratorium, sehingga diciptakanlah alat mikrolandau. Oke, lanjut lagi, kita masih masuk di alat mikrolandau. Pemeriksaan LED ini asal muasal ditemukan dan dipublikasi oleh Landau Adams. Jadi Landau Adams mempublikasikan dengan nama Landed Adam Micro Sedimentation Apparatus pada tahun 1944. Nah ya, jadi ini nama mereknya. Kemudian alat ini dimaksud untuk LED penggunaan spesimen yang lebih kecil. Jadi lagi-lagi kata-katanya terulang ya, spesimen yang lebih kecil. Mengingat alatnya ini kecil juga, mini, dan bagian pipetnya juga kecil. Nah, kita lihat spesifikasi dari alat LED mikrolandau Adams. Pemeriksaan LED metode mikrolandau atau landau mikro menggunakan sampel darah vena dan diperlukan pipet serta rak khusus yang sesuai. Bisa juga menggunakan nanti darah kapiler. Nah, pertama di sini spesifikasinya. Pipetnya ini berukuran panjang 160 mm dengan diameter bagian dalamnya 1 mm. Kecil ya, 1 mm. Jadi teman-teman ambil penggaris lalu ukur diameter 1 mm itu seberapa besar. Jadi kalau kita menyimpulkan di sini, alatnya ini hasil perbesaran dari pipet Thoma. Pipet Thoma kan kecil sekali itu. Diperbesar sedikit diameter bagian area pipetnya lalu dipanjangkan. Kemudian pada pipet terdapat 50 tanda garis dengan jarak 1 mm. Jadi sama dengan Westergren ya, cuma dia hanya 50 garis. Berarti nanti
hanya mampu di 50 saja untuk pengisian darahnya ya. Kemudian hanya untuk 2 pasien saja pada rak penyangga. Teman-teman bisa melihatnya di gambar sebelah itu hanya 2 buah karet hitam yang ada pada penyangga alatnya itu atau standnya, sehingga khusus untuk 2 pasien saja sebagai alternatif LED Westergren yang terlalu sedikit darah. Nah, lanjut lagi, selanjutnya spesifikasi selanjutnya apa saja? Ada bagian gondok di bagian 2/3 bagian pipet, mirip pipet Thoma. Itu ya, ada bagian situ ya. Di samping itu juga terdapat 2 tanda garis yang berwarna merah. Kedua garis merah masing-masing menyatakan volume 22 mikroliter dan 88 mikroliter. Apabila dijumlahkan berapa itu totalnya? Ya kan? Kurang lebih 110 ya. Oke, 110. Nah, sedangkan rak untuk pipet ini hampir sama seperti rak Westergren, tetapi pendek. Nah, ini penampakan pipet Westergren raknya yang berbeda ya. Kalau tadi yang muncul bagian karetnya itu yang original, kalau ini yang sudah dimodifikasi. Jadi beda sedikit ya. Ini yang sudah termodifikasi bagian karet bawahnya. Nah, lanjut lagi, kita masih di spesifikasi dari LED mikro landau. Terdiri kotak kayu berisi, nah isinya rak penyangga, pipet mikro landau, natrium sitrat 3,8%, ya kan? Karet penyedot darah, tempat pengenceran spesimen, dan brosur kit petunjuk penggunaan. Di situ ada untuk memproses nanti yang mencampurnya. Lalu LED mikro landau ini merupakan versi kecil dari LED Westergren. Jadi diperkecil ya. Jadi ini versi kecilnya, versi mininya dari Westergren. Nah, kemudian kita lanjut lagi masih di spesifikasinya mikro landau. Microsedimentation method atau landau itu ada requirement ya kan, ya apa-apa saja itu dia kan. Kemudian lagi fasting cavalry blood tip finger tip hell also. Jadi dia di sini menggunakan darah kapiler. Idealnya ya darah vena juga bila jumlahnya sedikit pada darah vena bayi atau anak-anak. Lalu di sini di bagian kitnya itu ada 5 gram per dl sodium sitrat, larutan sodium sitrat seperti yang kita jelaskan tadi, ada larutan sodium sitrat ya. Kemudian landau pipet graduate from 0 sampai dengan 50 mm. Jadi skalanya 50 mm. Landau pipet stand ya kan. Suction device for providing blood in the pipet. Jadi ada pengisapnya ya untuk memipet darah, dan capillary for blood collection. Jadi ada capillary untuk pengumpulan darah. Jadi dari ujung jari disedot dengan penyedot khusus, itu ada alatnya yang gambar sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi penggunaan mikro landau. Cara kerja dan pembacaan hasil LED metode landau mikro sama seperti metode Westergren ya kan. Nah, pada gambar itu ada direction for use mikro landau apparatus, itu adalah brosur kitnya untuk cara penggunaannya. Darah yang digunakan dapat berupa darah pena yang sedikit atau dari darah kapiler dengan pengencer antikoagulan natrium sitrat 3,8%. Lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, kita bisa melihat cara kerjanya secara ringkas sebagai berikut. Attack landau pipet to section device. Jadi pipetnya ini disambungkan dengan pengisap ya. Kemudian draw 5 gram per dl sodium sitrat up to first line. Jadi masukkan natrium sitrat tadi 5 gram per dl yang isinya itu pada garis pertama ya kan, dari stemnya, dari ada di pipet tadi. Ya kan tadi garis merah tadi kan. Kemudian draw blood for section device. Jadi masukkan lagi darah hingga bagian 2. Lalu
Draw citrate or blood in bulk and mix strongly. Jadi pada bagian apa namanya gondoknya itu tempat mencampur antara pengencer sodium sitrat dengan darah. Ingat ya penggunaan seperti pipet Thoma. Nah, first bag the mix into the stem pipette. Jadi segera setelah mencampur tadi ya kan, segera siapkan nanti untuk ditaruh di standnya. Jadi segera setelah tadi campur ya, setelah darah di pipet, kemudian set the upper level to 0 mark to top. Jadi segera tempatkan di standnya dengan posisi darah itu tepat tanda 0 ya. Kemudian tempatkan secara vertikal. Catat hasilnya setelah 1 jam didiamkan. Jadi pada prinsipnya itu mudah sekali menggunakan ini. Jadi tinggal prosedurnya sangat mudah. Ini perbedaannya dengan Western Grand. Western Grand pencampurannya di luar. Kalau ini pencampurannya langsung di pipet di bagian gondoknya. Jadi menurut saya ini lebih mantap penggunaannya ketimbang Western Grand yang perlu tabung untuk mencampurnya, ya kan ya. Cuma ini mungkin hanya 50 mm ya, jadi kelemahannya tidak panjang nanti untuk pengukuran. Nah, kemudian kita masuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, alat ini sangat baik digunakan pada jumlah spesimen darah yang sulit diperoleh banyak, terutama pada anak-anak bayi, ya kan? Bayi yang sudah baru lahir atau bayi yang sudah berumur beberapa hari hingga beberapa bulan. Dan orang tua manula, jadi usila ya, karena darah yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Jadi kelebihannya ya. Kemudian memang kelebihan yang lainnya bisa saja tadi kita tambahkan, yaitu pencampurannya praktis langsung di pipet. Kemudian kekurangannya, alat ini tidak populer digunakan dalam laboratorium sehingga tidak digunakan dan akhirnya hanya menjadi sebuah sejarah bahwa pernah ada alat pemeriksaan untuk LED menggunakan mikrolandau dengan volume yang kecil. Dan lagi di sini untuk kekurangannya dia memiliki hanya 50 skala, sementara dari 50 skala itu dari 0 itu diisi darah. Jadi kemungkinan untuk hasil LED kalau kita melihat maksimum dia mungkin hanya 30 mungkin 35 ya mm per jam. Tidak lebih dari itu karena kurang lebih sisanya diisi oleh eritrosit bila itu pasiennya anemia berat. Tapi kalau pasiennya tidak anemia ya tidak bisa mendapatkan angka skor di atas dari 30. Jadi di sini LED-nya mungkin muncul mulai dari hitungan 1, 2, 3, 15 atau 20 atau 25 mungkin. Tapi nanti itu bila HB-nya 14 atau 16 dan kondisinya dalam kondisi normal. Beda dengan Western Grand yang sampai jarak tempuhnya 100 lebih ya, 120 mm per jam dia mampu karena skalanya 200. Ini skalanya cuma 50, seperempatnya saja. Oke ya, nah sekarang kita bisa melihat ini penampakan dari brosurnya secara umum, Direction for Use Landau Adams Microsedimentation Apparatus. Kemudian ini adalah alatnya dan ini lagi alat yang lain yang sejenis yang saya dapat dari gambarnya di internet. Dan ini lagi dibentangkan di muka penggaris ya, alatnya itu memang kecil dan ini adalah standnya. Oke ya, itu saja kita bahasan singkat mengenai LED Micro Landau Adams. Semoga materi yang kita bahas ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ATLM. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan pengetahuan lebih tentang ilmu-ilmu di bidang laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Oke deh, itu saja. Sampai jumpa. Bye.